Selamat pagi, silakan Pak. Isi UX. Silakan Pak. Ya, secara singkat Pak, sekarang kita memamerkan teknologi pengolahan sampah. Kita sekarang mulai banyak memakai sampah di berbagai daerah. Kita di Jakarta membangun 2.500 tempat hari intinya dan jadi kaget. Ini proyek pemerintah DKI Jakarta dan mesin Bapak jual. Ini digunakan di Jakarta. Ya, ini mesin utama pemakaian. Karena sampah kita di Indonesia itu bersih, kegiatan. Proyek pemerintah ini semua sampah kita termasuk ini. Bila dengan teknologi bukan ini kan di Eropa. Jadi kalau saya lihat ada lain apa proyek yang di Jakarta, jangan lupa ada 3 proyek keseluruhan ini saya berbagai jenis sampah. Maka pertama kita keluarkan dulu aja, mas, Bapak Mas Andi. Setelah itu diolah, baru masuk ke satu tahap pertama menggunakan batu, plastik, seperti apa? Ini semua perlengkapan satu set. Kita mudah mengoperasikan ini dan kita bangun untuk mengoperasikan ini. Jangan membangun, tapi kita mengoperasikan dan setiap teknologi itu orang sesuatu tadi kalau sudah menjadi dan yang sama itu pemain sampai berapa lama ini cetak sampai kita anu Pak. Iya. Marah itu apa? Sangat penting. Ini adalah anggaran dari Pemprov DKI Jakarta nilai 2,3. Konstruksi dikerjakan oleh BUMN. Ini inovasi anak negeri yang sangat penting dan saya mau buat semua. Atas nama Asiana Company kita Asiana. Gentlemen, dan dari Austria, Mr. Mini. Very beautiful. City. This guy from Germany. Akan kita kerjasama. Filippo, where are you going? So anyway Pak, kita sangat berterima kasih orang yang kemarin dan saudara dan konsul itu karena saya yakin kita menjadi solusi dalam hal sudah dan kita pagi ini terima kasih teman-teman dari tim Rorotan ya, seluruh tim kita hadir di sini. Ini kita paparan mengenai bagaimana proses ADF dilakukan di Rorotan ini secara kita jelaskan yang mengenai Rorotan ini. Jadi proyek Rorotan adalah proyek terbesar ADF di dunia saat ini, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Total kapasitasnya itu 2.500 ton per hari. Masuk sampah berbagai jenis sampah itu MSW, sampah bulky waste seperti pohon-pohon dan lain sebagainya. Saya kira Bapak juga punya masalah yang sama. Nah, kita merancang dulu sesuai dengan apa yang kita targetkan dengan Pemprov DKI adalah rancang bangun. Jadi kita bertanggung jawab dengan mesin-mesinnya, dengan layout, karena kita menjamin outputnya. Ada 3 line, ya 3 line yang akan dibangun dan line bunker ini menerima sampah sehari itu targetnya minimal 2.500 ton per hari. Di tempat Bapak ada power plant atau ada pabrik semen? Yang paling dekat mana? Gresik? Tidak, dirobohkan 60 kilo Pak. Cukup dong, bisa. Bapak dekat ke Banyumas, Pak? Enggak, kita Semarang. Semarang, di Semarang juga ada. Iya. Jadi maintenance operasional bisa deh. Harus kita dong. Harus. Ya kita dong yang memaintain ini.
Karena kalau Bapak kasih orang lain menangani mesin-mesin yang mahal itu, menurut saya enggak Pak. Operasionalnya Oh, ini semua menggunakan tenaga listrik. Oh, kalau 100 ton per hari itu listriknya itu lebih kurang nggak nyampe 1 mega, nggak nyampe 1000 kilowatt. Kecil sekitar 2000 meter. sangat cukup. Hanya kalau Bapak punya 1 hektar, jadi sangat lebih dari cukup. Looking forward to that first installation of the Rotor Bogota project. Today I would like to introduce you to our company Ultra Shredding Technology. So we are supplying the pre and the post shredder. So first of all, some short words about our company. We are based in Austria. All the manufacturing done is in Austria. We are approximately 450 employees and producing roundabout. Saya Tulus Sugiharto dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih atas ilustrasi yang sudah dipaparkan. Mungkin kami bisa belajar di mana melihat secara langsung proses pengolahan sampah yang sudah menggunakan mesin ini di Indonesia, Pak. Itu di Ciliwung di Jakarta Selatan. Jadi kalau lihat itu bisa kita berkoordinasi, kami bawa ke sana, ke Ciliwung. Ya, di sana juga mengolah sampah plastik juga. Ciliwung itu khusus untuk sampah-sampah dari sungai yang besar-besar. Nah, untuk yang seperti ini persen tadi Bapak lihat itu sekarang mulai pemasangan di Rorotan, Pak. Udah mulai pemasangan. Rorotan itu mana, Pak? Di Jakarta Timur, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jadi yang sepertinya ada di sana untuk mengolah sampah-sampah rumah tangga. Rumah tangga termasuk plastik, kasur, organik dan sebagainya. semuanya. Saya dari Pak Muhammad dari Grobogan, Jawa Tengah. Nanti mohon tolong untuk diilustrasikan, mungkin kami di kisaran 100 ton per hari. Saat ini di Kabupaten Grobogan kami punya luasan lahan TPA itu sekitar 9,6 hektar. Jadi kemudian nanti kami sebetulnya punya juga off-taker yang ada di tempat kami Kabupaten Grobogan, ada Semen Grobogan namanya. Jadi jarak TPA dengan off-taker kami itu cuma 40 sampai dengan 50 km. Jadi sesungguhnya ini pasar dari produk RDF ini, gitu Bapak. Di tempat kami memang saat ini pengolahan sampah itu masih konvensional, ada TPS 3R, pemilahan dan seterusnya. Baru residu-residu itu kita buang di TPA. Jadi masih konvensional, sampah ditumpuk, dikasih tanah, ditumpuk, dikasih tanah. Lah ke depan saya kira dan saya yakin tidak akan seperti ini. Kami tidak akan mampu karena Grobogan sudah banyak industri-industri yang masuk di sana, yang TPA kami rencanakan sampai dengan tahun 30-an. Ternyata tahun 2000 ideal kapasitas TPA yang kami hitung tinggal 10%. Artinya kami nanti di 2026 sudah darurat sampah di Grobogan. Nah, ini tolong nanti kami diilustrasikan, katakanlah mungkin mampu kami di 150 sampai dengan 100 ton dengan asumsi atau dengan pembiayaan seberapa, kami harus melakukan apa dan seterusnya. Mumpung ini juga ada Ibu Kadis Prakim, ada Pak Kepala PUPR, sehingga kami mungkin di RKPD 2006 bisa merencanakan hal tersebut. Kirim undangan ke gubernur, ke bupati dan berbagai pihak karena kami merasa kita masalah sampah kita di seluruh Indonesia menjadi serius.
Dan memang paket-paket 100-150 ton per hari itu adalah salah satu concern dari Kementerian PUPR Cipta Karya untuk size-size kabupaten kota, dan itu kita ada di katalog nasional juga sudah ada, rancangan kita juga sudah kita buat. Nah, menyangkut tadi pertanyaan Bapak mengenai 100 ton per hari Pak, izin Pak ya. Jadi memang kalau 100 ton per hari itu sesuai dengan programnya Kementerian PUPR, dan itulah yang kita butuhkan, nggak luas Pak, itu lebih kurang 2 meter cukup, Bapak punya 9 hektar lebih dari cukup. Dan kemudian bagusnya teknologi ini karena kita menggunakan teknologi yang betul-betul diandalkan berpuluh-puluh tahun, bukan didesain untuk satu proyek, tapi secara general desain kualitasnya betul dipertanggungjawabkan. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak bilang darurat sampah tahun 2026. Dengan teknologi sampah harian kita sebut special waste itu bisa diolah baik sebagai organik sebagian maupun sebagai harian. Company, ada cement plant, government plant. Mesin kayak Costar itu ada di berbagai negara, itu seperti ada cement plant, kemudian juga ada kita di sana Asiana. Untuk tarikan kabel Pak, kemarin itu saya baca di single diagram itu dia tidak melihatkan gitu untuk tarikan kabelnya Pak. Ada diagram, but there is no routing. The cable size, there is no cable size. You can tell us what is the cable necessary. You don't need to synchronize. It can be also different speed, but we will be on our side to teach you how to do. Jadi kita ngomongin soal kelebihan, untuk kekurangannya apa ya Bang? Do your machine has disadvantage? Customers say the price, but if you want the quality, you must pay a little bit more. So Mr. Job, I will give you the place and time for you to present your presentation. Please. Ya, selamat siang Pak. Saya Rifan dari tim Koordinasi Tim. Yang pertama, ini mesin kan berhubungan dengan sampah ya Pak. Kita bermain dengan sampah. Ini untuk pemeliharaannya itu seperti apa Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk umur pakai mesin ini tuh berapa lama Pak maksimal? How about the of this machine? Since this machine involving about the waste, how about the maintenance? And then the second one is about the lifetime of the machine. Okay, I will answer the second question first. The lifetime of the machine is as good as you are treating it. The first ever build of this model, it's still running. I said 44 years ago. It's still running in Belgium. If you maintain it well, you can continue run forever. In terms of maintenance, the one thing that is most important is to keep it clean. Not from the outside, but from the inside. The moment you have no attention on the wind shifter and things are blocking and clocking, then the performance will go down. I have question about assembly. Yes, sir. 5 days for all equipment, 3 line or 1 equipment? Per equipment. 5 days, 4 or 5 days per machine. Yes. Dicatat teman-teman, jadi untuk cepat juga nih ya. Next question sir, you have a standard for maintenance about this equipment, maybe how many hours we must maintain your equipment? As I tried to explain earlier, we do not require a lot of maintenance. As a matter of fact, in our maintenance protocol, you will not see that we are telling you to stop after so many hours of production. It's not like a shredder. After so many hours of production, you need to change knives or whatever the case you need to do. With our machines, maintain it by keeping it clean, and particularly from the inside. If you do that, it will last forever. Okay, thank you, Bisa. More than welcome. Thank you very much. Thank you Mr. Juk for presenting the new build system for the project in Corona. So they check now how potentially how the solution works. So I hope my team also can understand how this machine works.
a good cooperation between Austria and Indonesia for Indonesia Can be market. sure. It's my pleasure to see you here. Welcome you. Thank you very much. I'm looking forward to good business. Yeah, Thank thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you.